Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let's introduce myself. My name is Dina Tasga Salsabila. You can call me Dina, NPM 2441004. I am from Management Program Studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Here I will explain about pengertian ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dana perusahaan, mulai dari cara memperoleh dana, menggunakan dana secara efisien, mengelola laba, hingga memastikan kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen keuangan tidak hanya berfokus pada pencatatan dan laporan keuangan saja, tetapi juga melibatkan perencanaan strategis, analisis risiko, pengambilan keputusan, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan keuangan perusahaan. 1. Keputusan investasi. Keputusan investasi adalah keputusan mengenai bagaimana dan di mana perusahaan akan menanamkan dananya untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Investasi yang tepat akan memberikan pengembalian yang tinggi dan berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan. Beberapa hal yang termasuk dalam keputusan investasi. Investasi jangka panjang, seperti pembelian aset tetap atau proyek besar lainnya. Investasi jangka pendek seperti penempatan dana di surat berharga atau deposito. Analisis kelayakan investasi menggunakan metode seperti net present value, internal rate of return, dan payback period. Manajemen portofolio investasi untuk menyeimbangkan antara risiko dan pengembalian. Tujuan utama keputusan investasi adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan memilih proyek yang paling menguntungkan dan sesuai dengan strategi bisnis. 2. Keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh sumber dana untuk membiayai kegiatan operasional dan investasinya, dan yang dibutuhkan dapat berasal dari dua sumber utama, yaitu modal sendiri dan utang. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam keputusan pendanaan adalah struktur modal, menentukan perbandingan antara modal sendiri dan modal pinjaman yang optimal. Biaya modal, memperhitungkan biaya yang harus ditanggung dari setiap sumber dana seperti bunga, pinjaman, atau dividen saham. Kebijakan pembiayaan menentukan apakah perusahaan akan menggunakan dana internal atau eksternal. Tujuan keputusan pendanaan adalah untuk memperoleh dana dengan biaya serendah mungkin, risiko terkendali, dan struktur modal yang sehat. 3. Keputusan dividen. Keputusan dividen adalah keputusan tentang bagaimana perusahaan akan menggunakan laba bersih yang diperoleh. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam keputusan dividen: kebutuhan dana untuk ekspansi atau investasi baru, tingkat pengembalian yang diharapkan pemegang saham, kondisi kas dan stabilitas keuangan perusahaan, kebijakan dividen perusahaan. Tujuan keputusan dividen adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan kebutuhan dana perusahaan serta menjaga kepercayaan investor. 4. Pengelolaan kas dan likuiditas. Manajemen keuangan juga mencakup pengelolaan kas untuk memastikan perusahaan selalu memiliki likuiditas yang cukup. Likuiditas yang baik memungkinkan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek seperti membayar gaji, membeli bahan baku, atau membayar bunga pinjaman. Aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kas: perencanaan arus kas, pengendalian pengeluaran dan penerimaan kas, menjaga saldo kas minimum agar tidak terjadi kekurangan dana, investasi kas berlebih dalam instrumen yang liquid dan aman. 5. Penganggaran keuangan. Penganggaran adalah proses merencanakan penggunaan dana dalam periode tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Melalui anggaran, manajemen dapat memperkirakan pendapatan, biaya, dan kebutuhan modal. Fungsi utama penganggaran keuangan adalah sebagai alat perencanaan, sebagai operasional dan investasi, sebagai pedoman dalam mengendalikan pengeluaran, sebagai alat evaluasi untuk menilai kinerja keuangan. 6. Pengendalian dan evaluasi keuangan. Pengendalian keuangan adalah aktivitas untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan keuangan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Evaluasi keuangan juga dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio probabilitas. 7. Rasio manajemen risiko keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan juga mencakup identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko keuangan yang dapat mempengaruhi stabilitas perusahaan. Contoh risiko keuangan meliputi fluktuasi nilai tukar, suku bunga, inflasi, dan kredit macet. Manajemen risiko dilakukan melalui
diversifikasi investasi, asuransi keuangan, lindung nilai, pengawasan arus kas, dan kredit secara ketat. Kesimpulannya, ruang lingkup manajemen keuangan sangat luas dan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, hingga pengawasan dan dana perusahaan. Secara umum, terdapat 3 keputusan utama dalam manajemen keuangan, yaitu keputusan investasi, pendanaan, dan dividen yang semua bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan menjamin keberlangsungan usaha. Selain itu, pengelolaan kas, penganggaran, evaluasi, dan manajemen risiko juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan berjalan secara efisien, terukur, dan sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. Thank you very much for your nice attention. That's all from me. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.